Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam bacaan renungan pagi bersama Allah di waktu fajar pada hari ini, Kamis 11 Agustus 2022, dengan judul pembahasan Roh Kudus memberi keyakinan. Sebelum kita lanjut, mari berdoa. Bapa di sorga, kami akan merenungkan firman-Mu. Tuntunan Roh Kudus-Mu bersama dengan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Ayat tema kita diambil di dalam Yohanes 16 ayat 8. Firman Tuhan berkata, "Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman." Saudara-saudaraku yang kekasih, adalah kesempatan istimewa bagi setiap orang Kristen untuk merasakan gerakan-gerakan yang dalam dari Roh Allah. Indahnya damai akan meliputi pikiran, dan Anda akan gemar merenungkan Allah dan surga. Anda akan ceria menanti janji-janji yang mulia dalam firman-Nya. Tetapi ketahuilah terlebih dahulu bahwa Anda baru mulai menjalani hidup Kristiani. Ketahuilah bahwa Anda baru melangkah ke jalan hidup kekal. Janganlah tertipu. Saya takut, saya tahu bahwa banyak yang tidak paham apa itu agama. Anda telah merasakan beberapa kejutan, beberapa emosi, namun tidak pernah melihat luasnya akibat dosa. Anda tidak pernah merasakan keruntuhan Anda sebenarnya dan berpaling dari jalan yang jahat dengan kesedihan. Anda tidak pernah mati terhadap dunia. Anda masih suka akan kepelesiran. Anda suka terlibat dalam percakapan hal-hal duniawi. Namun, ketika kebenaran Allah diperkenalkan, Anda tidak bicara apa-apa. Mengapa berdiam saja? Mengapa banyak bicara tentang perkara-perkara duniawi dan membisu terhadap pokok yang harus Anda lakukan? Satu pokok yang harus melibatkan segenap jiwa Anda, karena kebenaran Allah tidak ada pada Anda. Hidup Kristen bukanlah satu modifikasi atau perbaikan dari yang lama, tetapi satu transformasi sifat. Terjadi kematian diri dan dosa, dan hidup jadi baru sama sekali. Perubahan ini bisa terjadi hanya dengan pekerjaan Roh Kudus yang dapat mendatangkan hasil yang baik. Saudara-saudaraku yang kekasih, Roh Kudus tidak pernah membiarkan tanpa penolong jiwa yang rindu kepada Yesus. Roh Kudus membawa perkara-perkara tentang Kristus dan menunjukkannya kepadanya. Jika mata tetap ditujukan kepada Kristus, pekerjaan Roh tidak akan berhenti sampai jiwa itu serupa dengan petahnya. Alfa dan Omega jilid 5, halaman 322. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati akan berkat Tuhan kembali pada saat ini. Bagaimana Roh Kudus akan menuntun setiap orang percaya untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kami bersyukur oleh karena melalui pelajaran pagi ini memberikan kepada kami satu gambaran bahwa saat mana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan, manusia akan mendapatkan satu perubahan, dan dalam kehidupannya dia akan menunjukkan perkara-perkara rohani yang akan menuntun hidupnya lebih dekat dengan Tuhan. Bapa di sorga, ketika kami akan memulaikan aktivitas hari ini, kiranya Engkau akan pelihara kami, jaga dan lindungi kami, dan biarlah berkat sorga akan selalu menyertai kami. Kami terus berdoa biarlah Tuhan akan berkati umat-umat Tuhan, setiap orang percaya dimanapun berada, berkat sorga menjadi bagian mereka.
Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang menghadapi pergumulan problema hidup, Tuhan kiranya akan selalu menguatkan. Terima kasih Bapa. Ada janji berkat yang kami mau nikmati hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Pertemuan kita telah selesai. Jumpa lagi besok. Shalom. Tuhan memberkati.